Kerjasama antar negara. Nama Rado Pidian Juliano, kelas TKR 4, absen 2. Pengertian dengan kerjasama antar negara sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka berdaulat untuk mencapai tujuan yang tertentu. Jelaskan yang dimaksud kerjasama bilateral. Bilateral adalah keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara dua belah pihak. Sebutkan dan jelaskan 3 motif kerjasama. Memelihara kepentingan sosial, memelihara perdamaian, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sebutkan 10 negara yang diajak kerjasama bilateral dengan Indonesia: Afghanistan, Afrika, Belanda, Brunei Darussalam, Jerman, Jepang, Malaysia, Mesir, Qatar, dan Rusia. Kerjasama di bidang bilateral. Bidang hukum. Kerjasama ASEAN dalam bidang hukum terkait dengan rule of law, pencegahan kesejahteraan terutama tradisional, dan pengaman perdagangan orang. Selanjutnya, sejaken ASEAN menjelaskan instrumen hukum di ASEAN untuk mendorong agenda komunitas ASEAN. Ada lebih dari 170. Bidang ekonomi. Salah satu komponen kerjasama internasional yang berupaya mencapai tujuan tersebut menghasilkan kondisi yang diperlukan untuk memfasilitasi proses perdagangan dan keuangan. Contoh kerja sama industri ASEAN atau AITO. Cadangan pangan ASEAN, zona perdagangan bebas, pusat promosi ASEAN. Pusat promosi ASEAN, kerjasama pariwisata, bidang pertanian. Inilah beberapa kerjasama ASEAN di bidang pertanian. Membentuk workshop tahun Developing ASEAN dan Developing Responsible Investment in Food, Agriculture and Forestry. 1. Mendirikan Commitment on Food, Agriculture and Forestry (COFAF) yang merupakan komitmen pangan, pertanian, dan kehutanan yang berlipat di Indonesia. Bidang pendidikan. Memperbanyak jumlah sekolah Indonesia di wilayah Malaysia serta memperbanyak jumlah tenaga pengajar Indonesia pada sekolah tersebut. Mengadakan pertukaran pelajar setiap tahunnya. Membangun asrama di Palu, Sebatik, dan Community Learning Center CLC di Malaysia. Contoh kerjasama bilateral regional multilateral Indonesia dengan negara lain. Jelaskan yang dimaksud dengan kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara negara di kawasan yang melibatkan lebih dari 2 negara. Sebutkan kerjasama regional. 1. ASEAN Regional Forum (ARF). 2. Conference on International and Conferences Building Mauritius in Asia (CICA). The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF). 4. Southwest Pacific Dialogue (SWPD). 5. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina ASEAN Growth Area (BIMP EAGA). 6. Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT). ASEAN. Tanggal deklarasi 8 Agustus 1967. Negara-negara pendiri dan nama pendiri. Adam Malik, Indonesia. Narciso Ramos, Filipina. Tun Abdul Razak, Malaysia. Sinnathamby Rajaratnam, Singapura. Tanat Koman, Thailand. Latar belakang. ASEAN didirikan karena adanya keinginan kuat dari para pendiri untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, sejahtera. Hal tersebut dipicu oleh situasi pada era 60-an yang rawan konflik, yakni perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar, juga
konflik antar negara. Tujuan berdirinya ASEAN mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, perkembangan kebudayaan dan kawasan negara-negara Asia Tenggara, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. APEC tanggal deklarasi 6 November 1989. Latar belakang APEC lahir dari pertumbuhan dan konsentrasi politik dunia, globalisasi yang meluas dan ketidakpastian akan proses perdagangan global. Perekonomian di Asia Pasifik menjadi saling tergantung mendorong kebutuhan akan kerjasama ekonomi. Latar belakang tujuan berdirinya APEC. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan serta meningkatkan kerjasama perkembangan kapasitas ekonomi anggota. Sebutkan negara anggota APEC dengan keanggotaan yang mencangkup 21 ekonomi termasuk Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan. Jelaskan yang dimaksud dengan kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah untuk kepentingan tertentu. Sebutkan kerjasama multilateral. Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Money Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), International Labour Organization (ILO), Food and Agricultural Organization (FAO), ASEAN Free Trade Area (AFTA), Economic and Social Council (ECOSOC), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB). Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanggal deklarasi 26 Juni 1945. Latar belakang Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB lahir dari kekecewaan terhadap kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang Dunia II, yang mendorong upaya untuk membentuk suatu badan internasional yang lebih efektif. Tujuan utama PBB adalah 1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia. 2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Menjadi pusat penyelenggaraan segala tindakan bersama terhadap negara yang menyebabkan perdamaian dunia. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Prinsip PBB, semua negara anggota memiliki kedaulatan yang sederajat. Semua negara anggota harus mematuhi piagam PBB. Negara-negara harus berusaha untuk menyiapkan perselisihan mereka dengan cara damai. Negara-negara harus menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan. PBB tidak boleh campur tangan di dalam masalah dalam negeri maupun negeri manapun. Negara-negara anggota perlu membantu PBB. World Trade Organization, tanggal deklarasi 1 Januari 1995. Latar belakang para peserta setuju bahwa pajak pemotongan atas bea masuk terhadap produk tropis dari negara berkembang. Mereka juga menyetujui penyelesaian sengketa dan sepakat bahwa para anggota akan memberi laporan reguler mengenal kebijaksanaan perdagangan.
Tujuan berdirinya WTO. Berikut beberapa tujuan berdirinya WTO, World Trade Organization. Meningkatkan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan bebas, membantu produsen barang dan jasa serta pengekspor dan pengekspor dalam kegiatan perdagangan, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional, menyusun kewajiban anggota untuk memimpin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional, prinsip WTO, perlakuan yang sama untuk semua anggota, peningkatan tarif perlakuan nasional, perlindungan hanya melalui tarif perlakuan khusus dan berbagai negara-negara berkembang. Organization of Islamic, tanggal deklarasi 25 September 1969. Latar belakang berdirinya Organisasi Kerjasama Islam atau OKI tidak dapat dilepaskan dari peristiwa jatuhnya Yerusalem ke tangan Israel dalam Perang 6 Hari 1967. Tujuan berdirinya OIC meningkatkan kerjasama dan solidaritas antar negara anggota OKI, menghapus perbedaan rasal, diskriminasi dan kolonialisme, mengguyurkan perlindungan bagi tempat-tempat suci Islam, mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak pembentukan negara merdeka yang dan berdaulat. Prinsip OIC, setiap anggota OKI mempunyai hak, kewajiban serta kedudukan yang setara. Setiap anggota tidak ikut campur tangan terhadap kasus atau isu domestik pada negara anggota OKI, menghormati kedaulatan, integritas wilayah serta kemerdekaan di setiap negara anggota OKI, tidak melakukan ancaman maupun menggunakan kekerasan terhadap persatuan nasional, integritas wilayah hingga kemerdekaan politik atas nama anggota OKI, menggunakan cara damai dalam penyelesaian konflik seperti memulai mediasi, negosiasi, rekonsiliasi hingga arbitrase. International Monetary Fund, tanggal deklarasi 27 Desember 1945. Latar belakang, selama desperasi besar berbagai negara merupakan hambatan perdagangan untuk memperbaiki ekonominya. Desperasi besar adalah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi secara drastis di seluruh dunia yang terjadi pada tahun 1929, berlangsung selama 10 tahun. Saat Amerika Serikat dipimpin oleh Herbert Hoover, tindakan penerapan hambatan perdagangan ini memicu terjadi devaluasi mata uang nasional dan anjloknya perdagangan dunia. Tujuan utama dari IMF adalah mendorong kerjasama moneter internasional, memfasilitasi peluasan dan pertumbuhan perdagangan internasional yang seimbang, mendorong stabilitas nilai tukar, membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral, menyediakan sumber bantuan yang disertai dengan sistem safeguard yang memadai kepada negara anggota yang mengalami masalah secara pembayaran. Tujuan IMF memajukan kerjasama moneter internasional, mendorong perluasan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, dan mencegah kebijakan-kebijakan yang dapat merugikan kesejahteraan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami.